Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Nabiyina Muhammad ibn Abdullah alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Asrarus Shaum. Melanjutkan apa yang disebut oleh musannif al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali mengenai tentang sunnah-sunnah puasa. Maka masuk di dalam pembahasan tentang malam Lailatul Qadar. Ya. Dari pembahasan yang nomor 6-nya itu i'tikaf fil masjid. Jadi i'tikaf fil masjid. Ini sebelumnya kenapa? I'tikaf fil masjid. Ya, kita bahas sedikit al-i'tikaf fil masjid. I'tikaf di dalam masjid. Arti i'tikaf adalah muqthun makhsus. Ala wajhin makhsus fi makanin makhsus biniyatin makhsusah. Muqthun makhsus. Jadi diamnya pada sesuatu yang khusus. Ala wajhin makhsus, atas cara yang khusus. Fi makanin makhsus, pada tempat yang biniyatin makhsusah, dengan niat yang dikhususkan. Jadi dalam i'tikaf itu harus yang ada namanya itu cara. Cara i'tikaf, maka diantaranya harus pakai niat. Maka biniyatin makhsusah. Niat. Boleh niat sunnah, boleh niat wajib. Jadi dua. Niat dalam i'tikaf ada dua. Ada sunnah, ada wajib. Maka afdalnya kita niat wajib. Afdal. Kita niat wajib. Supaya dapat pahala wajib. Lalu kedua diantaranya an yakuna fil masjid. I'tikaf harus di dalam masjid. Baik itu yang ada bangunannya atau yang tidak ada. Selama itu tempat sudah diwakafkan, Pak Ari bilang nih, ini tempat saya, penilaikan dia. Saya wakafkan ini sebagai masjid. Jadi itu masjid. Mau dipakai Jumat atau tidak dipakai Jumat. Mau ada bangunannya atau masih kebuka. Sekalipun buat tempat parkiran, tetap namanya masjid. Nah, i'tikaf di situ. I'tikaf. Boleh tempat. Lalu diantaranya pula syaratnya harus berakal. Orang yang i'tikaf harus berakal. Kalau gila nggak boleh. Ngapain dia masuk masjid? Nggak boleh orang gila masuk masjid. Lalu yang diantaranya pula harus muslim. Orang kafir nggak boleh i'tikaf. Lalu orang kafir masuk ke masjid, boleh nggak? Boleh dengan dua syarat. Pertama, kalau memang diizinkan oleh orang muslim. Satu orang muslim mengizinkan, ya boleh. Yang kedua, amanul fitnah. Tidak ada fitnah. Dan ini berlaku pada selain Masjidain Al-Haramain Asy-Syarifain. Ya, kalau dua masjid yang Allah muliakan, yaitu masjid yang di Mekah dan masjid yang ada di Madinah. Masjid Mekah, Ka'bah maksudnya, Ka'bah dan Masjid Nabawi, maka tidak dibolehkan untuk orang muslim untuk orang kafir masuk ke dalam area tersebut. Jadi nggak boleh itu. Ka'bah nggak boleh masuk orang kafir. Sekalipun dapat izin, sekalipun langsung dapat izin dari amirnya. Atau Masjid Nabawi juga begitu. Itu dia. Tapi kalau dua ini boleh dengan catatan kalau dia pertama dapat izin orang yang kedua aman dari fitnah. Paham kan? Jadi gitu. Nah, i'tikaf.
sunnah. Bahkan bisa jadi wajib kalau nazar. Ya. Nah, maka disebut sini idfiha. Kenapa itikaf? La siyama fi asyaril akhir, apalagi di dalam 10 terakhir. Kenapa? Idfiha Lailatul Qadri, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Wahya afdal min alfi syahrin, yaitu lebih utama dari 1000 bulan. Yang disebut ibadah kita di dalam Lailatul Qadar itu seperti ibadah 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun lebih 6 bulan. Atau ada bilang 84 tahun, ada bilang 83 tahun lebih. Bayangin tuh, dapat keutamaan begitu. Kita dapat Lailatul Qadar itu seperti ibadah 80, yang pas 80 tahun lah ke atas. Besar gak tuh istimewanya? Belum tentu umur kita 80. Belum tentu umur kita 80. Ada 60, ada yang 50, ada yang 40, ada yang 70. Itu 80. Nah, makanya di sini disebut, karena Imam Ghazali ini termasuk madhabnya Imam Syafi'i. Karena menurut Imam Syafi'i, beliau berkeyakinan itu, bahwa yang namanya malam Lailatul Qadar itu berada di 10 terakhir. 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Wa aglab annaha fi autariha. Pada umumnya bahwa Lailatul Qadar itu berada di dalam malam-malam ganjilnya. Berarti kalau malam 20 malam ganjil berapa mau? 21, 23, 25. Apa lagi? 27, 29, 32. Oh, udah cukup 29 sudah. Nah. Ya. Jadi mentoknya 29. Karena ada riwayat yang disampaikan Imam Bukhari Muslim, ada ucapan begini, i'takafna ma Rasulillah al-ushr al-awsat. Kita beriktikaf bersama Rasulullah pada 10 pertengahan. Tuh. Ingatin. Pada 10 pertengahan. Tuh, sahabat ngomong begitu. Min Ramadan fa kharajna sabihata isyrin. Maka kita keluar tuh pada paginya tanggal 20. Fa khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabihata isyrin. Maka Rasulullah SAW berkhutbah kepada kita pada paginya tanggal 20. Qala inni uritu Lailatul Qadri. Aku diperlihatkan malam Lailatul Qadar. Wa inni nasituha. Aku lupa tuh malam Lailatul Qadar itu. Faltamisuha fil ushril awakhir witran. Faltamisuha fil ushril awakhir fi witrin. Oh dia. Maka carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir pada malam-malam witrin. Itu riwayat Imam Bukhari Muslim. Maka dipakailah oleh Imam Syafi'i bahwa kemungkinan besar malam Lailatul Qadar itu berada di 10 akhir Ramadan, dan lebih spesifik khususnya itu pada malam ganjil. Bukan platnya ganjil. Malam ganjil. Fa inni uritu anni asjudu fi ma'in wa tin. Allahu akbar. Aku diperlihatkan ketika itu aku sedang sujud, yang mana itu aku sujud di dalam air dan tanah. Bahkan ada riwayat ketika beliau bangun itu kelihatan pasirnya, tanahnya di bagian tubuh beliau. Ya. Nah, itu berarti Nabi suruh iltamisuha, cari dia. Malam Lailatul Qadar fi ushril awakhir, di 10 terakhir, fi witrin. Itu ada penjelasannya itu. Di dalam malam kan? Jadi penjelasan witrin, ada penjelasan. Tapi memang apa? Dalam masalah waktu ini mubham, nggak ada yang tahu.
Bahkan itu ya di dalam kitab Kutubu Syurah itu syarah-syarah berkaitan dengan masalah witir lebih dari 15 qaul. Ada yang menyatakan malam pertama, tuh kayak kemarin adem kan malam pertama. Ya kan? Malam pertama adem. Mungkin witir, mungkin apa? Lailatul Qadar. Mungkin asfa, malamnya malam genap. Dan banyak para ulama, bukan orang-orang sembarangan. Banyak bahkan di antara sahabi, mereka menyatakan itu malam ke-13. Ada yang menyatakan malam ke-15. Ada yang menyatakan malam 17. Para aulia juga begitu, para wali-wali juga begitu. Ada malam yang ke-19. Ini banyak. Nah, lebih yakin apa? Kita hidupin semuanya. Gitu. Ronda terus ya, Dil. Malam. Hidupin. Sekurang Lailatul Qadar itu, kita sholat tarawih. Setelah pas sholat isya berjamaah, kita tarawih, kita witir, kemudian kita bangun sebelum subuh, lalu kita mengerjakan qiyamul lail, kemudian kita ya subuh mengerjakan subuh berjamaah. Wattatabu fi hadzal i'tikaf aula, artinya nah kan dikatakan disebut usyul awakhir, berarti dari malam dari 20 kan, malam 21, 22 kan, 23, 24, nah tatabu terus menerus tuh, jangan pas ganjilnya doang langsung pulang ke rumah, jangan udah pas usyul awakhir malam ke-21 terus berjalan, 21, 22, 23, 24, 25 terus di masjid. Ya, Dimas nggak keluar melainkan setelah Idul Fitri, bawa buntelan 5 biji. Bawa buntelannya banyak, ya pakaian, termos, kopi, ke masjid nggak keluar itu, dia nggak keluar. Makanya tatabu artinya terus menerus, nggak berhenti. Bil khurud min ya. Fa in nadhara i'tikafan mutatabi'an aw nawahu, maka jika dia nazar i'tikaf yang terus-menerus atau dia niatnya, in qata'at tatabu'uhu, terputus tuh tatabu'nya bil khurud min ghairi darurah. Terputus terus-menerus itu dengan keluar dari tanpa darurat. Jadi wajib nanti dia memperbarui niat, baru niat tuh. Misal gini, nih dengerin. Tadi ngomong lillahi alayya an a'takif fi hadzal masjid. Nawaitu i'tikafal mandur muddata asyra ayyamin. Demi Allah saya akan nazar untuk i'tikaf dalam masjid ini. Aku akan nazar di dalam i'tikaf selama berapa? 10 hari. 10. Nah, pas hari kedua ngapain dia? Keluar ke rumahnya. Dapat sembako, dia mau lihat, batal tuh. Karena keluarnya tanpa uzur. Nggak darurat, beda kebakaran di masjid. Dia keluar, baru itu darurat namanya. Iya kan? Tiba-tiba kebakar, ada bom, keluar langsung dia. Nah itu namanya nggak apa-apa itu, ada uzur. Tapi kalau tanpa uzur keluar dia, batal tuh. Berarti yang diniat 10 hari itu batal. Kalau datang lagi, niat lagi wajib. Jadi yang 2, yang keluar dibatal. Baru 2 hari, nah balik ke 24, nah dia niat lagi. Niat wajib lagi. Berarti yang 10 yang tadi, yang kemarin, nggak dihitung. Jelas ya? Nah itu. Kama law kharaja li iyadati maridin. Nah, ini salah satu darurat. Seperti keluar dia untuk menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Apalagi menjenguknya apalagi kalau di bulan suci Ramadan. Luar biasa pahala. Ya. Dan dia diutamakan menjenguknya di pagi hari. Man ada budwatan illa shalla alaihi sab'una alfi malak hatta yumsiya.
Siapa menyenguk orang sakit di pagi hari, niscaya akan diberikan selawat kepada orang tersebut, yaitu para malaikat meminta ampun kepada Allah untuk orang itu. Sab'una alfi malak. Berapa? 70 ribu. Banyak kan? Minta ampun kepada Allah buat orang itu sampai kapan? Sampai sore hari. Paham nggak nih? Bengong semua aja heran ya. Karena lapar apa apa? Sab'una alfi malak hatta yumsiya, sampai sore hari. Begitu pula di sore hari. Jadi ngejenguk orang sakit bagusnya di pagi atau di sore. Au syahadah, atau penyaksian, disuruh sama hakim untuk menyaksi bahwa si fulan ngerampok, ente yang lihat, ente harus saksi, sedangkan dia lagi keluar. Apa ya? Au jenazah, au ziarah. Ya, atau ziarah, emang ada undangan, kesian, bila udah siapin makanan. Fahri lagi tikaf, suruh buka di rumahnya, masa Dila yang bawain? Ya udah deh, keluar. Ziarah. Au tajdidi tohara, atau memperbarui tohara. Kebenaran tuh di kamar mandi, di masjid nggak ada, nggak ada kamar mandi, atau nggak ada tempat wudhu, atau kebenaran tempat wudhunya rusak, mau nggak mau dia harus keluar. Nah, itu uzur namanya. Maka tidak batal nih. Wa in kharaja li qada'i hajat lam yanqati i'tikafuhu. Jika dia keluar dengan qada hajat karena ada keperluan yang mendesak, itu tidak terputus i'tikafnya. Ya, walahu an yatawadda'a fil bait. Nah, bagi yang keluar dengan qada hajat boleh untuk dia berwudu di rumah. Walain bagian yu'arid ala syughlin akhar. Nah, tidak selaiknya untuk dia berhenti di dalam kesibukan yang lain. Artinya apa? Mencari kesibukan lain, nggak boleh. Betul. Udah di masjid nggak ada kesibukan, melainkan dia ibadah. Handphone tinggalin, percuma. Lagi handphone lihat omongan orang, atau lihat jualan di masjid lagi. Haram udah. Nggak ada kesibukan apapun, nggak ngobrol apa, udah itikaf, tadarru ilallah, begitu. Sulit ya? 10, tapi harus masjid. Nggak boleh dia ribat. Nggak boleh di musola. Harus di masjid. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruj illa li hajatil insan. Tuh, beliau tidak keluar dari apa ya? Mu'takifnya, dari tempat i'tikaf beliau. Melainkan dari kebutuhan manusia. Ketika orang bertanya, ya, beliau kan al-musyarri'ul a'zam ma'adallah. Ya, orang dikatakan musyarri' yang berikan syariat. Jadi kalau emang kebutuhan, orang bertanya tentang apa ya, perempuan misal bertanya, beliau emang ada hajat untuk menyampaikan dakwah, keluar. Wala yas'al 'anil maridi illa maran, dan tidak bertanya tentang orang yang sakit melainkan dalam posisi beliau melewati doang. Enggak duduk. Enggak ngobrol. Enggak bersinggah. Ketika ada orang yang sakit, dia tanya, gimana keadaannya? Sambil lewat. Si fulan gimana? Oh, sakit. Yashfi, sehat. Doain. Cuman apa? Cuma berjalan doang. Enggak duduk, enggak ngobrol, enggak bersinggah, enggak, lewat aja. Wa in qatit tatabu' bil jima'. Ya, dikit lagi habisin ya. Dan terputus i'tikaf tatabu dengan berhubungan. Dia pulang misalnya ke istrinya, dia berhubungan dengan istrinya, khalas terputus. Balik wajib tajdid. Wabil akli wala yanqati bitakbil, tapi enggak terputus dengan dia mencium istrinya. Wala ba'sa fil masjid bitatayyubi wa aqdi nikah, dan enggak mengapa di dalam masjid dia berwangi-wangian atau melakukan pernikahan, akad nikah. Mau dia sebagai wali, mau dia sebagai suami. Ya.
Calon istrinya mau, dia udah itikaf, dia bilang, aduh, aneh udah itikaf. Calon istrinya maksa supaya tetap mau apa? Mau nikah, ya udah nikah. Yang nikah kan bukan istrinya yang datang walinya dan syahid. Melakukan pernikahan di dalam masjid juga sunnah. Ya. Wabil akli wan naumi, nggak batal itu dengan makan, dengan minum, tapi jangan terlalu banyak makan. Juga jangan terlalu banyak minum, apalagi banyak tidur. Wa ghasl yadain, mencuci kedua tangan fit tosti, di dalam baskom, wastafel kalau sekarang. Itu cuci tangan. Nggak batal itu. Wa kullu dzalika qad yahtaju ilaihi fit tatabu, yang demikian itu terkadang membutuhkan diri dalam i'tikaf tatabu itu terus-menerus. Walain qati tatabu bi khuruj ba'dhi badanihi. Nah, sekarang dia mau keluarin sebagian badannya. Dia mau keluarin sebagian badannya dari area masjid. Mau ngasih sesuatu, surat, apa-apa. Cuma sebagian badan doang. Ya, soalnya kalau udah keluar, udah nggak boleh lagi dia itu. Harus tajdid nih, batal udah. Kan memang ada hadisnya tuh. Man i'taqafa asyra ayyamin kana kal hajjatin wa umratin. Man i'taqafa asyra ayyam fi Ramadan. Nah, ini diambil begini. Siapa orang yang beriktikaf 10 hari. 10 maksudnya tatabu nih, yang terus-menerus 10 hari nggak putus. Di bulan suci, maka pahalanya seperti dia mengerjakan 2 kali haji, 2 kali umroh. Nah, dia pengen nih nggak batal nih 10 hari. Ya. Dia keluarin sebagian badannya. Nggak batal tuh. Dia mau ngambil sesuatu, asal yang keluar aja di area masjid, batal udah. Ngulang lagi kalau mau 10 hari. Kenapa? Nah, ini ada hadisnya. Karena Rasulullah SAW yudni ra'sahu, adalah Nabi mendekati kepala beliau, faturajjiluhu rajjala yurajjil ay masyata. Maka menyisirnya. Aisyatu ummul mukminin. Jadi Nabi mengeluarkan, mendekati. Karena yudni mendekati kepala beliau, ya, artinya mengeluarkan kepalanya, badannya masih daerah masjid. Nah, maka disisirlah rambutnya beliau oleh istrinya beliau, Sayyidatuna Aisyah. Jadi beliau lagi disisir, posisinya sebagian badannya ada di dalam masjid. Sebagiannya sudah di luar. Wahya fil hujrah, dalam keadaan Sayyidah Aisyah berada di kamarnya. Wa mahma kharajal mu'takif li qada hajatihi. Nah, dan jikalau orang yang beriktikaf itu keluar untuk memenuhi kebutuhannya, faiza'at, maka jika dia kembali, bagi an yasta'nifan niyah. Ya, selayaknya bahwa dia yasta'nif, mengulang niat. Mengulang niat. Tuh, mengulang niat. Ini bagi apa? Bagi i'tikaf sunnah. Tapi kalau i'tikaf nazar, lihat, illa idza kana gatnawa awalan asyra ayyam masalan. Beda kalau dia niat i'tikaf nazar 10 hari, maka tadi kan kita bilang, maka tidak batal tuh tatabu dengan sebab qada hajat. Wal afdal madzalik, lebih utama yang demikian itu pun at-tajdid. Tetap lebih utama untuk dia juga memperbarui ini. Paham? Jadi mau keluar karena menyaksikan hakim memanggilmu untuk menjadi saksi. Kan suatu yang darurat. Padahal mu baru i'tikaf lah 4 hari. Kurang 6 hari. Keluarmu ke mahkamah. Udah selesai itu, masuk lagi ke masjid. Kan nggak batal seharusnya. Ya kan? Karena mu udah niat nazar. Tapi disebut oleh Imam Ghazali, afdal ma'adzalika tajdid. Lebih utama tetap yang demikian perbarui, nggak apa-apa. Perbarui lagi untuk 6 hari lagi. Tapi sah. Tetap sah. Karena nggak batal. Niatnya yang pertama nggak batal. Al-fasl tsani fi asrar rusum, fasal yang kedua di dalam rahasia subuh syurutul batinah. Nah,
ya. Wallahu alam. Rabbi zidna ilma. Zuqtafah.